magang di Prodi S1 Ekonomi Pembangunan dan juga para mahasiswa yang sudah join di dalam kegiatan sosialisasi ini. Sebelumnya mohon izin untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung untuk disampaikan kepada teman-temannya yang lain yang belum bergabung untuk dapat segera bergabung karena kegiatan akan kita mulai. Nah, pada siang hari ini Departemen Ekonomi Pembangunan akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kedua terkait dengan kegiatan program magang MPKM yang akan diikuti oleh teman-teman mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Pembangunan di semester Gasal ini. Kegiatan sosialisasi ini lebih difokuskan kepada para mahasiswa yang belum mendapatkan lokasi untuk kegiatan magang di semester Gasal tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Profesor Dr. Imam Mufli selaku Kepala Departemen Ekonomi Pembangunan untuk menyampaikan informasi terkait dengan sosialisasi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Departemen Ibu Rofa Henati, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Departemen Ekonomi Pembangunan dan mahasiswa ya, mahasiswa di Departemen Ekonomi Pembangunan, khususnya di Prodi S1 Pendidikan Ekonomi ya. Ekonomi Pembangunan ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada sahabatnya dan pada kita semuanya. Kegiatan ini kita inisiasi ya, kita rancang dalam rangka untuk memperlancar ya kegiatan MPKM pada kegiatan PKL, magang atau internship ini. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah pernah dilakukan kegiatan seperti ini. Namun demikian masih banyak yang bertanya ya. Mestinya ketika dulu sudah dikasih informasi kan kalian-kalian sudah siap untuk melaksanakannya itu. Namun faktanya banyak terjadi kendala-kendala di lapangan, juga ada kendala-kendala administratif yang mahasiswa tidak memahami ya. Itu menjadi evaluasi kita bersama ya. Nah tentunya nanti dalam pelaksanaan program magang MPKM ini, persyaratan yang ada sudah disampaikan ya. Durasi waktu juga sudah disampaikan, dan apa yang harus Anda lakukan supaya program magang Anda itu diakui, bisa dikonversi nantinya. Nah, alurnya yang sudah kemarin kalian pahami, ya, Anda mencari kantor atau instansi sebagai tempat magang, kemudian Anda mengurus surat pengantar dosen pembimbing itu, kemudian menyerahkan di LP3, ya. Anda daftar di LP3 melalui webnya itu, ada surat penerimaan dari tempat magang yang harus Anda sampaikan ke LP3, kemudian aktivitas yang ada terpantau dan Anda membuat catatan sendiri terkait dengan kegiatan saudara. Kemudian Anda nanti harus membuat laporan, kemudian nanti harus diuji, sampai nanti pada akhirnya
nilai MBKM saudara untuk program magang ini bisa dikonversi ke 6 mata kuliah atau 7 mata kuliah itu yang sudah disajikan ya di semester genap 2022-2023. Nah, ini harus Anda pahami ya mekanisme-mekanisme itu. Dan karena ini magang berkaitan dengan pihak eksternal, ya pihak eksternal, maka Anda harus siap, ya, siap untuk menyesuaikan diri, siap untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di masing-masing instansi itu. Nah, ini sudah berjalan Juni ya, padahal nanti kalau kita bicara magang MBKM itu kan harus 6 bulan ya, katakanlah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu kalau Anda mulainya Juli nanti. Kalau Anda mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, itu masih ada toleransi. Maksimal itu udah. Maksimal pelaksanaan Agustus sudah harus dilaksanakan. Tapi aman lagi kalau Juli sudah dilaksanakan aman. Sehingga nilainya mudah nanti kita konversi itu. Ya. Nah, beberapa catatan kita di antara teman-teman Anda yang sudah mengajukan surat permohonan ataupun sudah diterima, kalian atau mahasiswa ada juga yang masih belum mengentry di LP3. Pada itu wajib hukumnya. Ya. Karena kalau Anda tidak daftar di LP3, tidak diakui magang Anda, dan itu bukan salah kita, salah Anda yang tidak paham, tidak memahami aturan yang ada itu. Ya, otomatis kalau Anda magang, tidak ada laporan, tidak ada pendaftaran Anda di LP3, berarti Anda tidak diakui nantinya itu. Anda yang rugi nanti. Ya. Kemudian Anda tidak mendapatkan surat penerimaan dari instansi sana. Ya, itu juga buktinya mana kalau Anda diterima. Itu harus ada surat penerimaan yang mengatakan, yang menyatakan Anda diterima, Anda diterima berkegiatan magang atau internship selama kurun waktu 6 bulan itu. Nanti yang tanda tangan adalah kepala instansinya itu. Nah, itu penting, ya. Yang sudah diterima ataupun akan itu harus memperhatikan persyaratan-persyaratan itu. Nah, ini kan gelagatnya kan Anda susah mencari instansi itu. Itu harus Anda batasi nanti sampai kapan itu. Ya. Sampai kapan? Ya, itu harus Anda batasi. Nah, kita juga memfasilitasi, artinya berdasarkan proyek kita, program kita di tahun 2021 kemarin yang kita mendapatkan hibah dari kementerian, kita menyelenggarakan internship magang di beberapa instansi yang sudah punya kerjasama dengan kita. Nah, salah satunya itu nanti adalah rotasi institut. Ya. Manakala di antara Anda kesulitan, kita masih memfasilitasi itu, nanti Anda magang 6 bulan itu di rotasi institut. Ya. Di sana sudah ada modul pengembangan dan programnya. Ya. Nah, itu menjadi fasilitasi kita supaya Anda nanti tidak keteteran. Ya. Kita juga tidak mau tanggung jawab nanti kalau misalkan sampai Agustus Anda tidak dapat tempat magang. Ya, saya nggak bertanggung jawab, itu urusan Anda sendiri. Karena kita di awal sudah berkali-kali ingatkan memfasilitasi saudara, kalau saudara tetap abai dan tidak mengikuti daripada arahan dari departemen, yaitu nanti resiko ditanggung sendiri. Kalau Anda tidak bisa magang sekarang, ya Anda akan magang di semester berikutnya. Dan kita sudah kita atur, ya, magang itu dilaksanakan di semester gasal, ya di setiap semester gasal. Ya, karena itu nanti akan berkaitan dengan pengaturan mata kuliah dan lain-lain di sebaran mata kuliah itu. Kalau dibiarkan setiap semester ada, nanti bisa kacau ya sistem akademik kita. Nah, sehingga ini menjadi perhatian Anda semuanya, ya menjadi perhatian Anda semuanya, karena masih banyak saudara-saudara yang belum mengurus ini, mengurus surat untuk magang, pembimbingnya siapa, kemudian penempatannya di mana,
surat penerimanya dari mana, dan apakah sudah daftar di LP3 gitu. Kalau Anda tidak melaporkan, kita tidak tahu Anda di mana. Ya. Makanya nanti di angkatan 2019 ya, kita akan buat grup nanti. Grup khusus internship angkatan yang kedua ini. Ya, supaya kita tahu. Ya, supaya kita tahu progres Anda seperti apa, dan nanti kita list. Anda dapat di mana, dosennya siapa, kita list. Ya, karena ini menyangkut masa depan Anda terkait dengan pemenuhan SKS dalam pembelajaran kita. Ya, kita pantau sampai nanti pelaksanaan magang selesai, sampai nanti ada nilai. Nilai akhir itulah yang nanti akan dikonversi ke 6 atau 7 mata kuliah yang sudah kita tetapkan. Ya. Jadi kalau Anda magangnya B, nilainya B, ya nanti konversi mata kuliah 6 itu B semuanya nanti. Ya rugi juga Anda nanti. Tapi kalau Anda malah belum ikut magang, ya harus menempuh setahun lagi akhirnya. Karena itu tidak ditampilkan di setiap semester di kurikulum kita. Ya, jadi ini menjadi perhatian kita semuanya. Selasa ujian. Ya. Siap. Saya sampaikan Bu Indah. Siap. Ya, mohon maaf. Bentar. Ya, jadi itu ya, ini harus kita tekankan dari saudara ya. Jadi kami siap membantu saudara, tapi tolong Anda juga bisa membantu kami di dalam penyelesaian administrasi ini. Ya. Masa kemarin banyak WA masuk bertanya hal-hal yang sifatnya teknis yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ya, mestinya kita harus lebih dewasa di dalam melaksanakan kegiatan MBKM untuk yang magang ini. Ya, nah nanti untuk lebih jelasnya, sekali lagi mungkin Bu Sekdep nanti ngasih informasi terakhir nih. Nah, setelah itu tergantung dari saudara ya kan, sudah berkali-kali kita sampaikan, dan ini adalah inisiatif kita untuk mengundang saudara ini. Kendalanya apa, keluhannya apa, coba kita bantu semaksimal mungkin. Ya, di sini juga ada Bapak Ibu dosen juga. Ya, kita juga sudah memfasilitasi nanti untuk magang bisa di rotasi institut manakala Anda tidak menemukan tempatnya itu. Ya, nah itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, saya sebagai kepala departemen di Ekon Bangunan punya kepentingan supaya Anda bisa lancar di dalam magang MBKN 6 bulan ini. Ini saya lihat yang hadir ini 85. Saudara, teman-teman saudara lebih banyak jumlahnya mestinya ini ya. Ini kan juga menunjukkan komitmen saudara ini. Ya, nggak hadir itu kan indikator Anda nggak komitmen itu nanti. Ya, itu juga akan menyusahkan kalian nanti kalau informasi tidak dapat diterima semuanya nanti. Ya, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan pelaksanaan magang Anda bisa berjalan lancar. Nanti Anda bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya, karena ini adalah prodi murni, nanti pembimbingnya dari murni, dari Bapak Ibu dosen yang mengampu di prodi Departemen Pembangunan, di prodi pembangunannya itu. Ya, dari saya cukup sekian, nanti dilanjutkan oleh Bu Sekdep, Bu Rofainati. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Imam Mukhlis selaku Kepala Departemen Ekonomi Pembangunan atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita ke Ibu Sekretaris Departemen, Ibu Raufa Inayati, untuk memberikan penjelasan lagi terkait dengan program MBKM untuk magang Prodi S1 Ekonomi Pembangunan. Kepada Ibu Raufa Inayati, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Imam Mukhlis selaku Kadep Ekonomi Pembangunan. Yang terhormat Bu Anissa, Bu Vidya, dan Bapak Ibu dosen yang lain yang bergabung di Zoom siang ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019.
seperti yang sudah pernah kita ikuti pada tanggal 20 Mei 2022 yang lalu ya, sosialisasi magang. Hari ini kita lakukan lagi sosialisasi magang tahap yang kedua. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadep tadi, mengapa kita mengundang lagi atau kami mengundang lagi rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini karena memang ya selama kurun waktu dari 20 Mei sampai hari ini tanggal 17 Juni itu melalui chat WA yang masuk itu luar biasa banyaknya mahasiswa angkatan 2019 ya. Kalau masih menanyakan tentang relevansi tempat magang di sini cocok nggak Bu? Itu masih oke ya karena memang prosedurnya semacam itu. Namun ketika yang chat saya atau ke Pak Kadep atau ke yang lain itu menanyakan tentang apa sih yang harus kami lakukan, prosedur apa yang harus kami lakukan. Nah, ini sebetulnya ya membuat saya dan Pak Kadep gregetan sendiri gitu. Artinya apa? Sudah berkali-kali kami sampaikan saat sosialisasi kami harap kehadiran semua, kami wajibkan untuk angkatan 2019 itu hadir semua, namun ternyata juga tidak ya. Sama kasusnya dengan yang 20 Mei lalu ya, dari sekitar 144 mahasiswa angkatan 2019 prodi EKP murni yang hadir ya hanya di sekitaran 80-an. Hari ini juga seperti itu. Lah, hal yang seperti ini ya, saya enggak tahu nanti sisanya ini kira-kira informasi yang kami sampaikan itu bisa nyampe atau tidak ke mahasiswa. Tapi apapun itu kami coba untuk mengumpulkan rekan-rekan mahasiswa kembali pada hari ini. Harapannya bisa terurai ya. Hal-hal yang tadi dikatakan Pak Kadep sebagai masalah itu bisa terurai. Oke, mungkin tidak perlu introduction yang lebih lama lagi gitu ya. Jadi nanti sudah banyak tadi sebetulnya disinggung Pak Kadep tentang prosedur magang. Mungkin akan kita ulangi lagi ya, kami ulangi lagi ya biar lebih jelas gitu ya. Kemudian juga nanti langkah-langkah berikutnya dan lain-lain. Yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan adalah tentang durasi magang. Berkali-kali saya sampaikan bahwa durasi magang untuk mahasiswa angkatan 2019 itu adalah 6 bulan. Mengapa 6 bulan? Karena memang Anda disetting untuk mengikuti kegiatan MPKM, yang mana untuk Anda itu bisa milih antara magang atau membangun desa. Jadi sama-sama dilakukan 6 bulan. Tapi Anda boleh milih magang atau membangun desa. Dengan konversi 20 SKS atau lebih ya, yang sudah pernah saya share pada saat sosialisasi tanggal 20 Mei lalu. Jadi ada dua bentuk konversi, baik yang menggunakan skripsi maupun yang non skripsi. Nah, semoga konversi mata kuliah yang sudah pernah saya sampaikan itu dulu juga sudah sampai ke Anda semua, sehingga tidak ada yang salah nantinya di dalam memilih mata kuliah pada saat KRS-an nanti. Oke, sebelum KRS-an nanti mungkin akan kami ingatkan kembali mata kuliah apa saja yang bisa Anda konversikan ya, biar tidak terlewatkan, biar tidak lupa. Kemudian yang kedua adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini ya dalam kurun waktu 20 Mei sampai 17 Juni. Ini hampir 1 bulan dan memang masih banyak yang belum mendapatkan tempat magang. Nah, apa solusi dari departemen ya untuk mengatasi hal tersebut? Tentunya yang pertama ya, solusinya adalah kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi siapa sajakah dari kalian yang sudah mendapatkan tempat magang, siapa yang belum. Jadi nanti setelah ini ya Bu Anisha akan nge-share Google Form ya, linknya Google Form untuk mengidentifikasi
kalian sudah dapat tempat magang atau belum. Kalau sudah dapat tempat magang, tempatnya di mana, alamatnya di mana, dan itu penting. Bu Anissa, mohon maaf saya ada yang lupa Bu Anissa, di Google Form tadi tambahkan dosen pembimbing Bu Anissa ya. Nama dosen pembimbing tadi lupa belum ada di Google Form-nya. Sebelum di-share nanti ditambahkan dulu. Oke, ya. Jadi nanti Bu Anissa akan nge-share link Google Form yang harus kalian isi. Jadi semua wajib mengisi ya. Semua mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2019, baik yang sudah dapat tempat magang maupun yang belum mendapatkan tempat magang, silahkan mengisi Google Form tersebut. Terakhir, kapan Bu Anissa? Dikasih waktu sampai kapan itu Google Form-nya? Apa namanya? Kalau bisa ya hari Minggu itu sudah selesai gitu Bu. Jadi kita Hari bisa Minggu ini ya. langsung ya minggu besok itu sudah selesai tanggal 19. Jadi nanti untuk ngeplot kurangannya berapa kita juga pas hari kerja di Senin itu tahu lebih cepat lebih baik. Iya, makasih Bu Anissa. Oke, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa tolong mengisi Google Form itu maksimal hari Minggu ya, hari Minggu ini tanggal 19 Juni 2022. Setelah nanti terpetakan dari Google Form itu ya, kami akan melihat akhirnya nanti data, ada dapat data berapa orang yang sudah dapat tempat magang, berapa orang yang belum. Nah, setelah itu ya, untuk yang sudah dapat tempat magang ya, maka harus melakukan langkah-langkah berikutnya. Sedangkan untuk yang belum dapat tempat magang, nah ini yang perlu kita carikan solusi bareng-bareng. Tadi Pak Kadep sudah menawarkan bagi kalian yang belum mendapatkan tempat magang, kalian bisa magang di rotasi institut. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi Pak Kadep tadi sudah menawarkan, bagi Anda yang belum mendapatkan tempat magang, mungkin bisa ditampung di rotasi institut. Memang secara pendaftaran formal sudah ditutup, namun karena rotasi institut punya MOA ya dengan Departemen EKP, maka akan sangat memungkinkan untuk menampung kalian untuk bisa magang di rotasi institut dalam kurun waktu 6 bulan tentunya. Jadi nanti bagi kalian yang belum dapat tempat magang ya, setelah teridentifikasi, silahkan nanti mungkin akan dipanggil oleh Pak Kadep atau seperti apa ya, untuk bisa diarahkan untuk bisa masuk magang di rotasi institut. Nah, seandainya daya tampung rotasi benar-benar full ya, kemudian sudah tidak memungkinkan magang di tempat lain lagi, maka pilihan berikutnya adalah pilihlah ikut membangun desa. Karena ya sekali lagi MBKM yang bisa kalian lakukan adalah magang atau membangun desa. Jadi kalau udah mentok ya, udah mentok benar-benar enggak bisa dapat tempat magang, silahkan ikuti kegiatan membangun desa. Informasi mengenai membangun desa bisa diperoleh dari webnya LP2M. Jadi silahkan nanti di situ ada Korprok KKN ya, silahkan mencari informasi terkait membangun desa di situ ya, di webnya LP2M. Ini kalau udah mentok ya, karena saya tahu karena sepertinya kalian sangat tidak berminat kalau dengan bangun desa. Kalian sangat menggebu-gebu ingin memperoleh tempat magang, ingin internship gitu kan. Tetapi ternyata terkendala dengan keterbatasan tempat magang yang tersedia ya. Yang banyak saya jumpai permasalahannya adalah instansi atau lembaga tertentu itu tidak menerima magang dalam kurun waktu 6 bulan. Rata-rata mereka hanya menerima 2 bulan, 3 bulan. Nah, dan sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa magang ini harus dilakukan 6 bulan. Artinya tidak boleh ditawar ya. Tidak boleh ditawar
3 bulan magang di tempat A, kemudian pindah lagi 3 bulan di tempat B. Nggak boleh seperti itu. 6 bulan ini harus dilakukan di satu instansi. Jadi nggak boleh ada 2 instansi, 3 bulan di instansi A, 3 bulan di instansi B. Nggak boleh seperti itu. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika instansi hanya membolehkan magang 2 bulan atau 3 bulan, maka kalian kesulitan. Nah, ya kalau saya ditanya seperti itu akan saya jawab, ya cari ke tempat lain, ya tempat lain yang mau menerima kalian magang selama 6 bulan. Ini perihal durasi ya yang harus dipenuhi. Sehingga tolong jangan ada yang WA saya lagi tanya bahwa, Bu, saya mau pinginnya magang di Kemenkeu, tapi 2 bulan durasinya. Nah, jangan tanya gitu lagi, itu pasti tidak boleh karena nggak bisa dikonversikan dengan 20 SKS. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa perlu saya sampaikan ya, ada magang yang versinya MBKM itu konversinya dengan 20 SKS. Itu setara dengan 6 bulan. Sedangkan mata kuliah PKL ya PKL yang lama itu hanya dilakukan antara 1,5 bulan sampai 2 bulan. Mengapa? Ya karena penghargaannya hanya 4 SKS. Jadi bisa kalian hitung sendiri. Ketika akan ditukar dengan 20 SKS, maka durasinya juga disetarakan. Dan itu dihitung oleh kementerian bahwa durasinya adalah 6 bulan. Sehingga patuhi itu. Tolong jangan menawar lagi, jangan tanya lagi perihal durasi. Jadi durasinya fix 6 bulan. Kecuali bagi mahasiswa yang memang sudah melakukan MBKM pada semester 5 atau semester 6 dan sudah mengkonversikannya dengan KKN, PKL, dan lain sebagainya. Dan ini sudah kami identifikasi juga, ada sekitar 6 mahasiswa yang sudah mengikuti magangnya Kemdikbud atau apapun itu ya, atau studi independen atau apapun itu, atau magangnya PKKM, itu sudah kami identifikasi. Ketemulah 6 orang dan 6 orang ini sudah kami sendirikan, sudah kami tangani dengan versi tersendiri. Dan juga tolong untuk yang 6 orang ini perlakuan kalian itu beda dengan teman-teman kalian yang lain. Ini saya juga agak gregeten ya. Jadi kalian ya yang sudah magang PKKM atau magang Kemdikbud atau studi independen dan sudah mengkonversikannya dengan KKN, PKL dan beberapa mata kuliah, itu artinya kewajiban kalian untuk mengikuti MBKM sudah terselesaikan. Kalian udah tidak wajib ikut MBKM lagi. Dan ternyata setelah kami identifikasi, kalian punya mata kuliah yang belum ditempuh. Maka itu wajib ditempuh di semester depan. Dan ada beberapa yang ditempuh di semester antara ini. Nah, jadi banyak kasus ya, dari yang 6 orang ini saja sudah berkali-kali tanya masalahnya. Kemudian saya tanyakan, mata kuliah apa yang belum ditempuh? Ternyata jawabannya sudah semua. Tapi SKS-nya, total SKS-nya kurang. Ya mana ada yang seperti itu. Kalau sudah ditempuh semua, itu kalian sudah nempuh total 146 SKS. Lulus S1 untuk angkatan kalian adalah 146 SKS. Kalau seandainya kalian hitung total SKS kalian nanti sampai lulus itu kok hanya 140 SKS, 139 SKS. Itu artinya ada mata kuliah yang belum kalian tempuh. Dan itu harus diselesaikan, ya. Itu harus diselesaikan, jangan sampai terlewatkan. Sehingga kalian juga harus ngecek mata kuliah apa saja yang belum. Ya. Ini beberapa waktu yang lalu sudah ya kami coba selesaikan, kami identifikasi satu persatu mahasiswanya, mata kuliahnya apa saja, kami coba yang semacam itu. Kemudian dari 6 ini ya, yang belum mengkonversinya ke PKL, maka wajib menempuh PKL reguler yang durasinya 1,5 sampai 2 bulan. Silahkan cari tempat magang yang memang berdurasi hanya 1,5 sampai 2 bulan.
Ini berlaku untuk mahasiswa yang sudah MBKM tetapi belum mengkonversikannya pada mata kuliah PKL. Dan tolong ya, perlakuannya tentu berbeda dengan mahasiswa yang lain yang harus menempuh magang 6 bulan. Tolong jangan dipelintir-pelintir ya kalimat saya ya. Karena mohon maaf ini, saya dapat laporan juga ini dari Ketua Mikonya Bank Syariah FEBUM ya. Yang ada mahasiswa yang mengundurkan diri, mahasiswa EKP yang mengundurkan diri dari magang Miko karena menyatakan bahwa Departemen EKP tidak mengizinkan mahasiswanya magang 6 bulan. Ini kalian mempelintir kalimat saya. Saya jelas menyatakan bahwa durasi magang itu 6 bulan. Tetapi jika ada kasus-kasus tertentu, maka bisa melakukan magang reguler yang hanya 1,5 sampai 2 bulan. Tetapi kasus ini hanya terjadi pada segelintir mahasiswa. Hanya 6 mahasiswa itu tadi. Ya, yang sudah ketemu siapa-siapa nama mahasiswanya, ya. Oke, baik. Saya akan kembali ke topik utama kita, ya, magang MBKM yang 6 bulan. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah mendapatkan tempat magang. Jadi ada banyak juga dari kalian yang sudah mendapatkan tempat magang. Sudah konfirmasi, sudah minta dosen pembimbing, ya. Oke, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum, ya, sekali lagi bagi yang belum, departemen menawarkan bisa magang di rotasi institut. Kalau mentok sudah full semua, silakan bisa memilih membangun desa. Kemudian yang berikutnya, ini yang ketiga, saya akan mencoba mengulangi kembali prosedur dari pendaftaran magang MBKM kita. Tolong dicatat. Tolong benar-benar dicatat, biar nggak tanya-tanya lagi ya. Oke, prosedurnya yang pertama, silahkan kalian ya secara informal mencari tahu terlebih dulu instansi atau lembaga mana yang kira-kira bisa menerima magang 6 bulan. Jadi silahkan mencarinya informal dulu. Jangan tiba-tiba minta resmi. Kenapa? Karena di dalam pembuatan surat ya, pembuatan surat itu ada batasannya. Satu mahasiswa atau satu kelompok mahasiswa itu biasanya baru dibuatkan surat secara resmi itu ketika sudah ada ACC ya dari instansi tempat magang. Jadi karena satu nomor surat yaitu berlaku untuk mahasiswa itu tidak bisa sebetulnya ya kalau harus berkali-kali membuatkan surat untuk tujuan tempat magang yang berbeda-beda. Namun ternyata masalah yang ada di lapangan adalah tidak semua instansi mau menanggapi jika pendekatan itu dilakukan secara informal. Yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa ya adalah instansinya minta surat pengantar dari kampus. Nah, padahal sebetulnya surat pengantar itu diberikan jika sudah ada komunikasi, ada deal-deal ya dengan instansi tertentu bahwa memang mereka itu mau menerima magang 6 bulan. Baru surat itu akan kami buatkan. Seharusnya seperti itu. Jadi, oke, untuk prosedur pertama, silahkan coba cari lokasi magang secara informal terlebih dulu. Coba berkomunikasi secara informal ya. Berkomunikasinya tentunya ada caranya ya, tidak serta-merta kalian datang, saya mau magang di sini, bisa enggak? Ya enggak boleh seperti itu. Coba jalin hubungan kekeluargaan, komunikasi yang baik. Itu saya kira instansi mau mengerti kok ya. Tanya aja, kira-kira instansi ini menerima magang enggak selama 6 bulan dalam kurun waktu Juni sampai Desember atau Juli sampai Juli sampai Januari misalnya. Kalau memang oke, kira-kira kami bisa menerima, ya sudah hubungilah saya atau Pak Kadep ya. Hubungilah saya atau Pak Kadep untuk meminta
dosen pembimbing. Untuk meminta dosen pembimbing magang. Ya. Jadi ingat, meminta dosennya ke saya atau ke Pak Kadep. Nah, bagaimana cara memintanya? Harus datang langsung atau lewat WA? Boleh dua-duanya. Kalau bisa datang langsung, bagus. Kalau enggak bisa, lewat WA. Kalau mem-WA saya atau Pak Kadep, bunyinya bagaimana? Sebutkan nama, NIM, mahasiswa, konsentrasi apa, angkatan berapa, sudah diterima magang di mana. Kemudian keperluannya adalah meminta dosen pembimbing. Tolong yang seperti itu tuh udah muncul gitu ya di WA. Jangan hanya nyebut nama, NIM. Terus saya mau magang, Bu. Langkah berikutnya bagaimana? Kemudian akhirnya kan itu membuang-buang waktu saya ya. Untuk membalas WA kalian yang harus tanya akhirnya kamu dari konsentrasi apa? Magangnya sudah diterima magang atau belum? Kalau sudah diterima magang, diterima di mana? Kapan mau magang dan seterusnya. Ini kan ya kalau yang tanya satu, ini ratusan mahasiswa ya. Hampir 1 bulan saya tiap hari melayani chat mahasiswa yang isinya seperti itu. Dari pagi sampai malam. Hanya ngurusi chat-chat kalian yang semacam itu. Jadi silahkan standarnya WA, nama, NIM, konsentrasinya apa, sudah menghubungi instansi mana saja, ternyata masih ditolak. Kalau konsentrasinya Ekora misalnya relevan magang di tempat ini enggak, Bu? Kalau saya nyatakan oke, boleh, oke, relevan. Ya, silahkan. Seharusnya udah tahu langkah berikutnya apa, ya. Jadi silahkan. Setelah kalian dinyatakan boleh magang di suatu instansi, hubungilah saya atau Pak Kadep untuk minta dosen pembimbing. Nanti saya dan Pak Kadep akan menentukan siapa dosen pembimbing kalian. Tadi Pak Kadep menyatakan bahwa karena yang magang adalah mahasiswa murni, ya, mahasiswa non kependidikan, maka dosen pembimbingnya juga dari dosen non kependidikan. Kami usahakan untuk memasang nama dosen non kependidikan sebagai pembimbing kalian semua. Namun karena jumlah kalian terlalu banyak ya dan Bapak Ibu dosen ini banyak yang sedang tugas belajar sehingga sebetulnya kuotanya terlalu berlebihan ya, overload untuk Bapak Ibu dosen murni untuk bisa membimbing kalian semua. Sehingga mungkin ada 1 atau 2 dari Bapak Ibu dosen pendidikan yang juga akan ikut membantu membimbing magang kalian. Tapi tentunya tidak banyak. Tentunya komposisinya memang didominasi oleh Bapak Ibu dosen dari murni ya, dari non kependidikan. Oke. Setelah kami berikan dosen pembimbing ya, setelah kami berikan dosen pembimbing, baik melalui chat WA ataupun melalui form yang sudah kalian isi. Jadi ada form ya, ada form pengajuan surat rekomendasi yang sudah ada di bawah ya, di D7 lantai 1 ya, di bagian akademik atau mungkin di komputer bawah itu. Silahkan kalian isi nama kalian, tempatnya di mana magangnya. Jangan lupa tuliskan nama dosen pembimbing di situ. Kalau dosen pembimbingnya kalian kosongi lagi, ya sudah minta lewat chat ke saya ngasih dosen pembimbing. Ternyata di form itu kalian kosongi nama dosen pembimbingnya, sehingga muncullah dosen pembimbing, nama dosen yang lain. Ya wajar, lawang masih kalian kosongi nama dosennya. Ketika form itu kosong nama dosennya, itu kami memaknai bahwa memang kamu belum punya dosen pembimbing. Sehingga kami kasih lagi, sehingga bisa jadi nama yang keluar adalah berbeda dengan nama yang sudah saya berikan saat di WA itu dulu. Nah, akhirnya WA saya lagi. Bu, kok dosennya berbeda? Mana yang harus saya pakai? Nah, yang harus kalian pakai ya sudah, yang sudah tertulis di surat. Karena surat itu
berikutnya akan diproses oleh bagian akademik FEB. Akan dibuatkan surat oleh Bu Titik ya, bagian akademik. Kemudian surat tersebut akan jadi ya, form, mohon maaf saya flashback ya. Untuk form yang sudah kalian isi ya, lengkap nama, NIM, kemudian magangnya di mana, nama dosen pembimbingnya siapa, surat itu akan ditandatangani oleh Pak Kadep atau saya. Jadi bisa Pak Kadep, bisa saya yang tanda tangan di form itu, form pengajuan. Setelah form itu ditandatangani oleh Pak Kadep ataupun oleh saya, maka silahkan bawa form itu ke Bu Titik untuk diproses lanjut. Nah, ketika surat itu sudah dibuatkan oleh Bu Titik, kemudian ditandatangani oleh Pak WD1, ya, sudah jadilah surat itu. Surat itu mungkin akan dikirim ke email kalian ya, email student kalian ya, email yang resmi itu akan dikirim ke sana. Atau kalau tidak dikirim ke email, silahkan hubungi Bu Titik, tanyakan suratmu sudah jadi atau belum. Kalau sudah jadi, silahkan ambil surat itu, kemudian bawalah ke instansi, ke lembaga tempat kalian magang. Nah, setelah kalian bawa ke tempat magang, tentunya instansi atau kepala instansi tempat magang itu akan memberikan surat balikan, surat jawaban, LOE ya. Nah, surat itulah yang nanti harus kalian upload ya di webnya LP3. Sekarang Bu Vidya sudah share screen ya, yang isinya adalah persyaratan ya, tata cara untuk mendaftar. Ini ada di webnya LP3. Silahkan kalian ya, karena banyak sekali yang belum mendaftar di webnya LP3, silahkan kunjungi webnya LP3 ya. Silahkan. Nanti di situ kalian masuk di KPL Nondik. Halo, suara saya bisa didengar? Oh, oke. Udah muncul lagi sekarang. Bisa Bu Ina. Oke. Jadi silahkan kplnondik.um.ac.id. Silahkan klik di situ. Ketika misalnya web itu ditutup ya, tertulis sudah ditutup misalnya, silahkan hubungi nomor admin yang tertera. Jadi di situ ada nomor admin KPL Nondik 085731166453 ya. Ada di nomor 4 itu nomor adminnya. Silahkan hubungi nomor itu. Itu nomornya Pak Adi ya, Pak Adi Mulya dari LP3. Silahkan sampaikan kamu namanya siapa, NIM dari departemen apa, kamu mau mendaftar magang atau KPL Nondik, tetapi kok ditutup ini di webnya. Nah, silahkan hubungi Pak Adi di nomor itu tadi, ya. Itu kalau kejadiannya webnya ditutup ya. Namun kalau webnya terbuka, bisa kamu akses ya. Silahkan akses dengan mengikuti tata cara yang sekarang muncul di layar kalian. Nah, jadi ditegaskan oleh LP3 ya, ditegaskan oleh LP3 bahwa pendaftaran magang atau PKL atau PI ya, PI itu praktek industri ya. Nah, praktek industri ini bukan milik kita, bukan milik departemen kita, ini miliknya Fakultas Teknik ya. Jadi nama mata kuliah kita itu PKL atau magang ya. Silahkan pendaftarannya dilakukan pada saat kalian akan meregistrasikan mata kuliah magang tersebut. Dengan kata lain, ya, kalian akan memprogram KRS magang itu pada semester depan. Semester Gasal 2022-2023. Ingat ya, KRS-an nanti semester Gasal 2223 kalian wajib memprogram magang. Ini artinya bahwa kegiatan magang kalian itu akan dilakukan di semester Gasal. Nah,
semester gasal itu secara efektif itu hanya 4 bulan. Agustus sampai Desember. Secara efektif. Namun kalian harus magang 6 bulan. Sehingga pada saat liburan sekarang ini ya, pada saat liburan bulan Juni, Juli, ini kan sebetulnya kalian libur ya. Tetapi karena durasi magang 6 bulan, maka kalian sudah diperbolehkan magang sejak bulan Juni 2022 ini. Nah, ketika kalian magang mulai bulan Juni, maka akan lengkaplah sampai Desember 2022 itu durasinya adalah 6 bulan. Nah, namun tidak semua instansi mau menerima magang kalian itu mulai bulan Juni. Ada kalanya instansi baru mau menerima di bulan Juli. Silahkan, boleh, kami masih mentolerir. Pokoknya ya durasinya maksimal 6 bulan itu sampai pertengahan Januari. Kami sudah tidak bisa mentolerir magang yang durasinya dilakukan berakhirnya nanti itu lebih dari pertengahan Januari. Mengapa? Ya, karena magang ini adalah magang MBKM. Upload nilai MBKM itu biasanya diberikan waktu maksimal sampai 1 bulan setelah semester reguler. Jadi kalau misalnya semester gasal itu nanti berakhir pada pertengahan Desember, maka upload nilai semester gasal untuk kuliah yang reguler itu terakhir dilakukan pada akhir Desember. Nah, untuk MBKM itu biasanya akan diberikan waktu sampai maksimal 1 bulan setelahnya. Sehingga upload nilai MBKM itu kemungkinan besar akan diberikan toleransi sampai akhir Januari. Nah, oleh karena itu, sebelum akhir Januari, kegiatan magang kalian harus selesai. Mengapa? Ya, karena setelah magang, kalian punya kewajiban untuk membuat laporan, kemudian melakukan ujian, ya, ujian magang dilakukan dengan dosen pembimbing. Oke, sehingga kurun waktu 2 minggu dari sebelum upload nilai itu sudah harus masuk semua nilainya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadep bahwa nilai kalian, nilai magang yang kalian lakukan, kalau nilainya A, berarti nilai A itulah yang akan kami konversikan untuk 20 SKS yang sudah diprogramkan di KRS. Jadi ada 23 atau 22 SKS dan ada yang paket satunya adalah 20 SKS. Yang tanpa skripsi, paketnya adalah 20 SKS. Itu wajib hukumnya. Namun bagi kalian yang mengambil paket skripsi, maka ingatlah sekali lagi bahwa skripsi harus ujian di semester depan. Kalau skripsi tidak bisa ujian di semester depan, maka jangan ambil paket yang skripsi. Ambillah paket yang non-skripsi. Jadi ambillah paket konversi magang untuk yang non-skripsi. Sejumlah 20 SKS. Nah, 20 SKS inilah nilainya diperoleh dari nilai magang kalian. Jadi nilainya itu nilai tunggal. Nilai magang kalau A berarti 20 SKS ini akan dapat nilai A. Tapi kalau nilai magangnya itu B atau C atau bahkan D tidak lulus, maka 20 SKS yang dikonversikan ini juga akan menjadi D, C, sesuai dengan nilai magang kalian. Maka dari itu, bersungguh-sungguhlah, ikuti prosesnya yang benar, lakukan magangnya yang benar, bikinlah laporan yang bagus, dan ujian, jangan lupa nanti ujian magangnya juga harus dilakukan dengan dosen pembimbing. Oke, saya akan kembali ke prosedur ya. Jadi, sesuai yang ada di layar, ya, prosedur pertama yang diingatkan oleh LP3 adalah
pendaftaran magang di webnya LP3 itu harus dilakukan pada saat kalian memprogramkan magang di KRS kalian. Jadi kalau programnya semester depan, semester gasal, ya silahkan daftarkan kegiatan magang kalian ini memang untuk semester gasal. Untuk semester gasal, artinya pendaftaran magang bisa dilakukan mulai sekarang di webnya LP3 selama dibuka. Kalau masih ditutup, silahkan hubungi admin LP3. Kalau misalnya admin LP3 menjelaskan bahwa oh pendaftarannya baru dibuka pada tanggal sekian atau baru dibuka pada semester depan, ya silahkan lakukan itu. Tapi saya kira pendaftaran magang atau KPL non-dik ini akan dibuka sepanjang waktu. Jadi silahkan daftarkan diri kalian di webnya LP3. Sampai di sini kira-kira sudah bisa diterima ya penjelasan saya ya. Jadi untuk surat pengantar, kalian bisa minta ke Bu Titik, staf akademik, membuatkannya akhirnya ke situ. Ada form di fakultas yang bisa kalian isi, kemudian suratnya dibuatkan oleh Bu Titik, kemudian setelah jadi, bawalah surat itu ke instansi, surat balasan silahkan diupload di webnya LP3, yang nomor 3 ini. Ya. Itu kalau kalian minta surat pengantar dari fakultas. Tetapi kalau kalian minta surat pengantar dari LP3 itu boleh juga ya. Jadi ada yang namanya surat rekomendasi dari LP3. Nah, itu seperti apa caranya? Ya, silahkan ikuti aturan mainnya LP3 ya. Dan jangan lupa kalau ada apa-apa ya, ada kendala yang kendalanya bersangkut paut dengan LP3, silahkan kalian tanyakan ke admin LP3. Jangan tanya ke saya ya. Jadi yang urusannya internal Departemen EKP itu tanya ke saya. Tapi kalau urusannya dengan pendaftaran yang di LP3, silahkan tanyakan ke adminnya LP3. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah diingatkan pendaftarannya ya di masa kapan, prosedur yang berikutnya adalah meminta nama dosen pembimbing ke jurusan ya, ke departemen atau ke prodi. Satu kelompok, satu dosen pembimbing. Ya, jadi memang magang ini sebetulnya disetting untuk dilakukan per kelompok. Namun jika ada kasus-kasus tertentu yang tidak memungkinkan berkelompok, saya izinkan untuk kalian magang secara individu. Boleh ya. Jadi nanti minta dosen pembimbing kalau sekelompok itu ya tuliskan siapa aja di kelompokmu itu mau magang di mana. Nah, berarti dosen pembimbing itu berlaku untuk kelompok kalian itu. Atau kalau misalnya dalam satu instansi itu ada beberapa kelompok magang, dosennya biasanya kami bikin untuk satu dosen. Jadi ada 2 kelompok dalam satu instansi, yaitu biasanya 1 dosen. Tapi kalau dengan pertimbangan tertentu lebih dari 1 dosen, ya tidak masalah ya. Jadi tolong jangan tanyakan yang seperti itu ke saya lagi gitu ya. Artinya mau dosennya sama atau beda, ya yang jelas kalau satu kelompok itu 1 dosen ya. Satu kelompok 1 dosen, satu instansi 1 dosen. Kalaupun satu instansi hanya 1 individu, ya 1 individu itu 1 dosen. Oke. Bu Vidya minta tolong ke yang tadi ya. Jangan yang ini dulu, yang tadi dulu yang LP3. Belum bisa Bu Vidya? Oke. Nah, kita kembali ke slide yang ini ya. Setelah meminta nama dosen pembimbing, seperti tadi saya katakan, kalau kamu mau minta surat pengantarnya dari fakultas, maka isilah form. Kemudian bawalah form itu ke Bu Titik. Nanti setelah suratnya jadi, bawalah surat itu ke instansi. Kalau misalnya dari instansi sudah dapat surat balasan, silahkan lakukan
proses nomor 3 ya, prosedur nomor 3. Upload surat balasan atau LOE di laman kplnondik.um.ac.id. Klik mendaftar. Ketua dan anggota wajib mengunggah surat balasan tersebut. Ingat, semua orang wajib mengunggah LOE-nya. Jadi jangan hanya ketuanya saja, anggotanya juga wajib mengunggah. Setelah mengunggah, lakukan prosedur nomor 4. Kirim WA, ketik nama, NIM, dosen pembimbing, kirim ke nomor admin KPL Nondik. Sekian, ini nomornya. Jadi, rekan-rekan mahasiswa semua, walaupun kalian sudah mendaftar di kplnondik.um.ac.id, silahkan konfirmasi lagi ke nomornya admin lewat WA. Ya, jangan lupa. Mengapa harus begitu? Karena nanti yang membuatkan surat tugas dosen pembimbing adalah LP3. Bukan dari departemen, bukan dari fakultas. Nah, jadi nanti setelah kalian mengisi WA, dikirimkan ke admin, admin LP3 akan membuatkan surat tugas untuk Bapak Ibu dosen pembimbing. Yang nantinya surat tugas itu akan terkoneksi dengan siakat Bapak Ibu dosen pembimbing masing-masing. Ya, langkah nomor 5 itu. Nah, sehingga rekan-rekan mahasiswa, kalau misalnya kalian sudah menghubungi dosen pembimbing, menyatakan, Bapak atau Ibu, Bapak adalah pembimbing magang saya. Nah, terus dosennya tanya, mana surat tugasnya? Nah, surat tugasnya itu ada di siakat Bapak Ibu dosen. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen bilang, kok enggak ada ya di siakat saya? Berarti itu kalian belum daftar ke LP3. Dan ini sudah terjadi ya. Saya sudah dihubungi Bapak Ibu dosen ya yang tanya kepada saya karena ada mahasiswa yang menghubungi Bapak Ibu dosen menyatakan sebagai bimbingannya magang tetapi merasa belum dapat surat tugas sehingga Bapak Ibu dosen tanya ke saya, apakah benar Bu Ina saya dapat tugas membimbing magang? Mana surat tugasnya? Nah, ini terjadi pertanyaan dari Bapak Ibu dosen ya. Jadi mahasiswa sekali lagi setelah mendaftar di web LP3, kirim WA ke adminnya LP3. Kalau setelah proses itu kalian lakukan semua, ternyata surat tugas Bapak Ibu dosen juga belum ada di siakat Bapak Ibu dosen. Jadi setelah kalian mengirim WA ke LP3, mungkin selisih 2 hari atau 3 hari gitu, silahkan hubungi Bapak Ibu dosen pembimbing. Sampaikan bahwa kalian itu adalah mahasiswa bimbingan magang Bapak Ibu dosen tersebut. Sampaikan. Kalau ditanyain mana surat tugasnya, ada di siakat Bapak Ibu masing-masing. Kalau ternyata Bapak Ibu dosennya bilang, loh mana enggak ada, silahkan mahasiswa hubungi kembali adminnya LP3. Tanyakan surat tugas Bapak Ibu dosen pembimbing saya kok belum ada di siakatnya. Atas nama, nah nama mahasiswanya siapa, NIM-nya, jurusannya apa, departemennya apa, prodinya apa, nama dosen pembimbingnya siapa, magangnya di mana, silahkan hubungi kembali admin LP3 lewat WA. Siapa tahu terlupakan, terlewatkan, ya, atau ya karena kerjaan di LP3 itu banyak sekali ya, jadi tertumpuk-tumpuk sehingga dipikir sudah dibuatkan ternyata belum ya, human error namanya juga manusia. Jadi silahkan lakukan itu. Nah kemudian setelah langkah nomor 5 kalian lakukan ya, lakukan langkah yang terakhir nomor 6. Setelah mendapat lampiran surat tugas, bisa langsung konfirmasi ke dosen pembimbing masing-masing. Nah, ini malah lebih transparan lagi ya. Jadi setelah ada surat tugas yang dikirim ke kalian lewat email mungkin ya, ada lampirannya mungkin ya, silahkan hubungi dosen pembimbingnya. Ini langkah yang lebih tepat. Jadi silahkan setelah prosedur administrasi itu kalian lakukan semua,
kalian bisa magang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh instansi. Nah, itu prosedur administrasi ya, mulai dari mencari tempat magang, kemudian meminta nama dosen pembimbing, sampai akhirnya mendaftarkan ke LP3, prosedurnya semacam itu. Jangan lupa ada satu prosedur lagi yang tidak boleh dilupakan tentunya, dan ini penting ya. Jadi kalau yang prosedur yang tadi, yang saya ceritakan panjang itu tadi, itu prosedur untuk pendaftaran. Nah, pendaftaran kalian akan menjadi resmi ketika kalian mendaftarkan ke KRS nantinya. Jadi nanti sebelum semester gasal itu akan ada jadwal KRS-an, mengisi KRS. Nah, pada saat mengisi KRS, jangan lupa programlah di KRS kalian 20 SKS atau 23 SKS mata kuliah konversi yang kalian pilih sesuai dengan paket yang kami tawarkan. Kami tawarkan dan ini sifatnya final ya, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi artinya ya inilah paket yang harus kalian ambil, baik yang paket skripsi maupun yang non-skripsi. Nah, ada satu lagi ya, kewajiban yang harus kalian lakukan setelah kalian mendaftar di LP3, kalian juga ada kewajiban mendaftarkan diri kalian di webnya Kampus Merdeka UM. Jadi silahkan setelah fix daftar, itu biasanya ada keharusan mendaftarkan diri di web kampusmerdeka.um.ac.id. Untuk mendaftarkan bahwa kalian memang sebagai peserta MBKM magang atau membangun desa. Nah, karena nanti perlakuannya akan berbeda ya. Pada saat memprogram KRS, ketika kalian tidak mendaftar di Kampus Merdeka UM.AC.id, kalian tidak diakui sebagai peserta MBKM. Sehingga nanti KRS-nya itu akan diperlakukan seperti KRS mahasiswa reguler. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi, ya, setelah mendaftar di LP3, kalian harus mendaftar di kampusmerdeka.um.ac.id supaya kalian diakui sebagai peserta MBKM. Kemudian setelah itu, kalian melakukan KRS, memprogram KRS, ya, dengan mata kuliah konversi, ya, di offering MBKM. Jadi saya ingatkan lagi, nanti pada saat KRS-an, mata kuliah yang kalian program untuk semester gasal, itu adalah semua mata kuliah konversi yang semuanya dipilih di offering MBKM. Bukan di offering kalian masing-masing. Tetapi nanti ambil offering MBKM. Ada nanti kodenya MBKM tersendiri. Dengan nama dosen semuanya untuk mata kuliah prodi EKP, semuanya nama dosennya adalah Prof. Imam Muklis ya, selaku Korprodi S1 Ekonomi Pembangunan. Nah, nama dosen yang lain itu mungkin adalah mata kuliah KKN dan PKL. Nah, nanti untuk KKN itu kemungkinan besar nama dosennya adalah Pak Agung Winarno ya, selaku Ketua PWKKN. Kemudian untuk mata kuliah KPL atau PKL nanti dosennya bernama Pak Yusuf Sobri ya, Ahmad Yusuf Sobri. Selain dua itu, semua nama dosennya adalah Profesor Imam Muklis. Tolong yang seperti ini juga diperhatikan, biar nanti pada saat KRS tidak WA saya lagi, tidak tanya saya lagi. Bu, dosennya kok Yusuf Sobri? Siapa ini, Bu? Udahlah, jangan tanya siapa Pak Yusuf Sobri. Pak Yusuf Sobri itu kapusnya PKL, kapusnya KPL, UM ya. Nah,
ini terjadi juga ya pertanyaan seperti itu. Tapi terjadinya bukan di kalian ya, karena kalian belum memprogram KRS. Ini terjadi di mahasiswa pendidikan ekonomi ya, yang semester 6 ini melakukan MPKM asistensi mengajar. Jadi menanyakan, loh dosennya kok bernama Yusuf Sobri, Bu? Ya iyalah, wong memang kapusnya PKL, kapusnya KPL itu Yusuf Sobri. Ya semua se-UM namanya, nama dosennya ya Yusuf Sobri gitu. Oke, jadi silahkan nanti KRS-nya ngambil di offering MPKM, jumlah SKS-nya dan nama mata kuliahnya sesuai dengan paket MPKM yang kami sajikan. Dengan nama dosen Imam Muklis, untuk mata kuliah yang lain, KKN Agung Winarno, PKL atau KPL Yusuf Sobri. Nah, itu ya rekan-rekan mahasiswa yang hal-hal yang memang harus kalian perhatikan. Diperhatikan dan diingat-ingat ya. Jangan sampai berkali-kali tanya hal yang sama. Oke, Bu Vidya, ada slide lagi yang bisa ditayangkan? Sampun Bu Ina, Oh, itu tadi sampun. hanya resum dari apa yang disampaikan Bu Ina beberapa Oh kali. iya. Oke, makasih Bu Vidya. Mungkin itu ya, saya rasa penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya siang ini jelas gitu ya. Artinya tidak ada yang punya persepsi yang berbeda lagi. Sehingga harus tanya lagi. Nah, ini capek saya nanti berkali-kali membalas chat WA yang isinya seperti itu. Dan sekali lagi mahasiswa, batasan maksimal untuk bisa magang adalah 6 bulan, maksimalnya di pertengahan Januari. Silahkan kalian hitung sendiri. Bulan apa berarti kalian terakhir bisa memulai magang kalian. Tadi Pak Kadep sudah menyinggung itu. Jika terlewatkan dari durasi yang kami tentukan, maka silahkan resikonya ditanggung sendiri. Akibatnya ditanggung sendiri. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya kalian harus ikut magang di tahun depan. Mengapa di tahun depan? Karena di kurikulum EKP untuk magang itu diatur pada semester genap. Secara otomatis kalau kalian melewatkan semester gasal ya. Kalau misalnya kalian melewatkan semester gasal, tentunya kalian akan ketemu semester gasal itu setahun lagi. Nah, kalau sudah setahun lagi itu artinya apa? Ya berarti akan menunda kelulusan kalian, molor ya. Nggak jadi lulus tepat waktu. Nah, itu tentunya merugikan kalian. Nah, makanya perhatikan dengan baik, ikuti dengan baik, dan ikuti sesuai prosedur gitu ya. Jangan punya inisiatif tersendiri. Jangan kata kakak tingkat. Jangan kata tetangga sebelah. Jangan kata, oh saya dapat info dari mahasiswa VIP, mahasiswa sastra. Jangan yang seperti itu. Ya. Jadi, maksudnya tidak mengganggu kan kabel. Iya Pak. Betul. Sampai ini aku tak nulis, sampai tuh ini nulis. Ini makanya sampai ini. Udah saya. Bukan. Enak. Fikri, Abdul Aziz Maulana, bisa di mute itu. Oke, makasih ya. Jadi tentunya kalau kalian tidak mengikuti sesuai prosedur ya, kalian juga akan kehilangan kesempatan dan kalian akan tertunda kelulusannya. Tentu itu tidak kita inginkan gitu ya. Jadi ikutilah prosedurnya dengan baik ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan gini ya, karena sosialisasi kita selalu dilakukan secara daring, secara online. Tolong kalau bisa jangan disambi ya, bahasa Jawanya disambi. Jangan fokusnya tuh harus ke sini gitu loh ya. Saya capek gitu. Saya itu ngomong sekian jam. 20 Mei lalu tuh saya ngomongnya 2,5 jam ya, dari jam 2 sampai setengah 5. Dan ada tanya jawab panjang sekali. Ternyata ya seperti ini gitu. Nah, karena sosialisasi selalu dengan daring, fokus kalian tuh pecah kemana-mana. Entah kalian tuh sambil ngerjakan apa,
sedang cangkruk di mana, saya tidak tahu itu. Walaupun kalian cangkruk, kalian sedang makan, sedang apapun itu, tolong ya fokus didengarkan gitu. Saya yang sampai marah-marah kayak gini tuh berarti saking kebacotnya ya, keterlaluannya gitu. Karena udah berkali-kali disampaikan, tapi tetap tidak ngeh gitu ya, tidak tahu gitu. Nah, saya nggak tahu yang nggak paham itu apakah memang yang tidak join Zoom atau memang yang join tapi sambil macam-macam itu tadi, sehingga fokusnya terpecah. Nah, ini sekali lagi, tolong perhatikan, karena ini beresiko untuk studi kalian nantinya itu, ya. Oke, sekian. Saya kembalikan ke Bu Anissa selaku MC, ya. Bisa dibuka sesi tanya jawab, Bu Anissa, ya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami atau memang ada hal-hal yang memang masih perlu dipertanyakan. Bu Anissa, jangan lupa nanti link Google Form-nya di-share ya, Bu Anissa. Bu Ina, sepertinya Bu Anisha masih dengan kegiatan yang lain. Iya, masih. Oh, masih dengan kegiatan yang lain, Bu Anissa. Ada Oke, Bu rapat Vidya. katanya, Bu. Oh, masih ada rapat. Oke. Bu Vidya, apa dititipi link Google Iya, Form? linknya ada di saya, Bu. Oh, linknya ada di Bu Vidya. Bisa minta tolong di-share ya. Langsung saya share ya, Bu ya. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa seluruhnya, akan saya share link Google Form. Silahkan nanti teman-teman mengisi Google Form ya. Tolong diinformasikan juga terutama untuk rekan-rekan yang tidak hadir dalam kegiatan hari ini. Nanti juga link ini akan kami tampilkan di Instagram ya, Bu Ina ya, dan juga nanti akan di-share di grup-grup bimbingan PA biasanya. Ya, jadi Bu Vidya nanti minta tolong linknya di-upload di IG jurusan juga ya, di IG departemen juga. Kemudian juga akan dibantu nyebar oleh Bapak Ibu dosen, baik dosen PA maupun dosen yang memang berinteraksi dengan angkatan 2019. Oke, ini link Google Form-nya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi silahkan diisi ya. Wajib hukumnya mengisi semuanya. Batas pengisiannya 19 Juni pukul 23.59 WIB ya. Lupa WIB-nya belum dicantumkan. Oh, ya. Jadi bukan pakai WIT ataupun BITA, tetapi pakai WIB. Jadi silahkan. Tapi kalau bisa diisi segera ya segera, daripada lupa tertunda-tunda ya. Nah, ini penting bagi kami untuk memetakan kalian sudah dapat tempat magang atau belum. Kalau sudah, tempatnya di mana. Kalau belum, ya itu tadi ya solusi yang kami tawarkan. Akan kami petakan kembali, bisa dimasukkan ke rotasi institut atau ke kemana ya, atau kalau mentok ya ke membangun desa. Oke, silakan kalau misalnya ada tanya jawab ya. Bagi kalian yang ngerasa belum jelas, belum paham, atau memang masih punya tafsiran ganda, ya, silahkan bisa ditanyakan. Bu Vidya minta dibantu ini ya, minta dibantu. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa seluruhnya ya. Itu tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bu Raufah Inayati terkait dengan ketentuan untuk dimagang MBKM. Silahkan, mumpung bisa dijawab secara live oleh Bu Ina, jadi silahkan untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya belum Anda pahami gitu. Oke, Bu Ina, ada pertanyaan pertama, Bu Ina. Pertanyaannya adalah apabila surat balasan saya untuk keterangan durasinya adalah 3 bulan, karena di bulan Agustus atau September harus melakukan perpanjangan durasi, apakah nanti surat balasannya diupload 2 kali, yaitu yang sekarang dan yang perpanjangan, Bu? Gitu. Berarti surat perpanjangannya awalnya menyatakan hanya 3 bulan, Bu Ina. Kemudian ini nanti menunggu perpanjangan gitu.
Apakah perlu diupload lagi? Oke, Nidia ya tadi yang tanya ya kalau nggak salah ya. Ya, betul Bu. Untuk Nidia, mungkin saran saya ya, yang pertama coba tanyakan ke instansi tersebut ya, memungkinkan nggak sih jika suratnya itu dibikin langsung 6 bulan gitu. Walaupun realisasinya itu magang yang perpanjangan. Jadi misalnya di instansi A diterima magang Juni sampai September misalnya ya, Juni sampai September, tanggal sekian sampai tanggal sekian misalnya. Itu langsung tercantum gitu ya di surat balasannya itu bahwa dan gitu ya. Dan perpanjangannya itu bulan apa sampai apa gitu. Memungkinkan nggak seperti itu? Nah, logikanya kan gini ya, kalau saya pribadi ya, saya mikirnya kan logikanya kalau mahasiswa sudah berkomunikasi dengan instansi dan instansinya sudah menyatakan menerima magang, tapi ada tapinya ya. Ini yang saya tahu di Pemkot Batu ya seperti itu. Durasi 3 bulan, nanti perpanjangan lagi 3 bulan misalnya. Nah, artinya kan sudah ada komunikasi. Ada komunikasi berarti kan sudah ada semacam introduction ya bahwa memang di Pemkot Batu itu menerima kalian magang, namun pakai acara perpanjangan gitu. Nah, cobalah diminta ke instansi tersebut untuk membuat surat balasan yang memang menyatakan bahwa magang kalian itu dilakukan Juni sampai September, kemudian misalnya selang 2 minggu kemudian itu ada perpanjangan ya, tanggal berapa, misalnya awal Oktober sampai pertengahan Januari misalnya. Nah, silahkan itu tanggal-tanggalnya sama bulannya itu sekalian disertakan di situ gitu. Kalau bisa seperti itu bagus. Artinya di surat balasan ya udah cukup, ya itu aja udah menjelaskan semua. Dan itu di kampus juga nggak ragu-ragu gitu. Nggak ragu-ragu artinya oke, mahasiswa ini memang magangnya 6 bulan gitu. Namun kalau misalnya sudah terlanjur diberikan surat balasan oleh oleh instansi ya. Kemudian surat itu kan harus diupload di webnya LP3. Pertanyaan Nidia tadi, apakah perlu diupload 2 kali Bu yang perpanjangannya? Nah, ini saya menjadi ragu-ragu ya. Ragu-ragu karena memang kaitannya dengan LP3. Khawatir saya ketika nama seorang mahasiswa sudah terinput di situ, ya sudah. Nanti kalau kamu ngupload lagi kan berarti ada double. Nah, double kan menjadi data double, nanti datanya nggak akurat di LP3. Kalau memang kejadiannya adalah sudah terlanjur ini tadi ya, sudah terlanjur suratnya sudah dibikin oleh instansi hanya 3 bulan, nanti perpanjangannya mau dibikinkan surat lagi, coba silahkan tanyakan ke admin LP3. Bolehkah mengupload surat LOE itu 2 kali? Mungkin itu Bu Vidya ya jawaban saya kepada Nidia. Nidia kalau memang masih agak bingung ya dengan jawaban saya, mungkin bisa nulis di chat ya. Karena Nidia tidak bisa on mic. Oke, baik. Saya simpulkan ya, teman-teman ya. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Bu Raufah Hinayati, apabila teman-teman masih belum memproses atau misalnya belum mendapatkan surat balasan, coba minta ke instansi untuk langsung membuat periode MBKM ini tertulis 6 bulan. Ya, kalau memang belum diproses. Tetapi kalau sudah keluar 3 bulan, dan berarti kan tadi ada mau diperpanjang lagi, ini silahkan Anda menuju ke LP3 atau dari admin ya, untuk mencari kejelasan tentang hal ini. Karena sistem ya, ini semua sistem. Takutnya apa yang sudah Anda upload itu tadi kemudian tertimpa gitu ya. Tertimpa kan akhirnya file lama mungkin tidak digunakan kembali atau bagaimana atau hilang. Jadi tetap aja magang yang Anda diakui hanya 3 bulan gitu ya Bu Ina ya. Jadi untuk make sure apakah itu diperbolehkan atau tidak, silakan langsung kontak LP3 karena itu memang sistem ya nanti ya, berkaitan dengan sistem. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi enggak teman-teman semuanya?
Oke, ada di chat Bu Widya ya. Yang kedua dari Dewi Masitoh ya. Oke, langsung saya jawab Ya, boleh, untuk Bu Ina. pertanyaannya Dewi Masitoh ya. Untuk penilaian magang dari instansi itu cukup dari instansi. Jadi artinya aspek apa saja yang mau dinilai ya silahkan ditentukan oleh instansi tersebut. Karena nanti begini ya, penilaian itu penilaian dari instansi, kemudian penilaian dari dosen pembimbing, dan ditambah lagi dengan penilaian terhadap laporan magang yang kalian kerjakan, dan juga ujian bersama dosen pembimbing. Jadi artinya ketika instansi menilai, ya silahkan nilai itu versi instansi. Karena nilai itu nanti akan digabung ya. Jadi nanti nilai instansi wajib kalian setorkan ke departemen ya. Kemudian nilai itu akan digabung dengan nilai dari dosen pembimbing ya. Baik nilai selama pelaksanaan magang, nilai laporan magang maupun nilai ujian magang. Itu semua akan digabung jadi satu, nanti keluarlah nilai terakhir. Seperti itu ya, Dewi Masito. Bu, mohon maaf mau bertanya lagi. Halo, apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, silakan Dewi Masito. Oh iya, jadi begini Bu, untuk yang penilaian itu kan kebetulan dari instansi sendiri awalnya meminta saya untuk meminta ke departemen gitu kan Bu. Tapi ternyata kalau memang aspek penilaiannya dari instansinya sendiri, apakah untuk skalanya baik itu mereka pakai skala 1-4 atau skala 100 itu dari instansinya juga ya Bu? Skalanya pakai skala nilai aja ya, 1-100, 0-100. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu atas Jadi skala jawabannya. skor ya. Skala skor ya. Jadi bukan skala nilai huruf, tetapi pakai skala skor. Jadi kalau skor itu 0-100. Nah, ya standarnya aspek penilaiannya itu kan ya aspek yang mendukung magang ya. Jadi kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, kemampuan mengerjakan tugas ya. Jadi kemampuan bagaimana dia bisa mengerjakan tugas dengan baik saat magang itu, bagaimana dia berkomunikasi dengan sesama teman di sana. Teman tuh artinya orang-orang yang ada di instansi tersebut ya. Bagaimana dia berkomunikasi dengan atasan, bagaimana dia jadi performan kerjanya, kemudian juga kedisiplinan dia, tanggung jawab gitu. Kemudian ya ini tadi kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama penting banget. Secara umum semacam itu ya, Dewi Masita dan yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada instansi yang tanya, aspek penilaian dari instansi itu tidak jauh dari yang barusan saya sebutkan. Silakan nanti bisa dikreasikan sendiri oleh masing-masing instansi ya, karena masing-masing instansi itu kan beda-beda ya, beda pekerjaannya, bidang garapannya, beda yang lain-lain. Secara umum itu tadi, jadi kemampuan berkomunikasi, tanggung jawab, bekerja sama, disiplin, kepemimpinan misalnya. Oke, semacam itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa sudah jelas? Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti dianggap sudah paham ya. Diharapkan tidak ada lagi WA-WA yang mengganggu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diulang-ulang ya Bu Ina ya. Kalau ada berarti nanti Ya, ini Bu. Berarti ya bukan salah kita Bu Ina. Oke, nanti kami usahakan recording ini misalnya ada rekamannya, itu akan kita sebarluaskan juga ya Bu Ina ya. Supaya teman-teman ini nggak bolak-balik nanya ya. Nanti kalau ya. Ada yang raise hand Bu Widya. Ada yang raise hand. Oke, silakan. Ya, permisi Bu, ini Pak Besar mau izin bertanya Bu.
Apakah suara saya terdengar? Ya, Dimas, terdengar dengan sangat keras ya, dan backgroundnya pun terdengar sangat jelas. Jadi Artinya gini, Dimas, bentar. Kamu ada di mana tuh sekarang ini? Backgroundmu kok banyak sekali. Ada suara adzan, ada suara kendaraan. Ini bikin di telinga agak-agak gimana gitu ya. maaf Bu, ini saya sedang ada di luar. Ya, wes coba kamu ngomong kalau gitu ya. Jadi begini Bu, saya mohon izin bertanya. Jadi sebelumnya ini kan saya sempat mencari tempat magang. Nah itu tempat magangnya itu di Bank Panin Syariah. Kebetulan saya sendiri ini konsentrasinya adalah ekonomi syariah. Nah untuk kelanjutannya itu kami sudah sempat berkomunikasi sama pihak banknya, bahkan ya juga sudah sempat bertemu. Nah itu kami juga kemarin itu kelompok kami itu juga sempat menghubungi ibu untuk meminta dosen pembimbing. Tetapi untuk fix magangnya ini tanggalnya masih belum tahu Bu. Nah ini pertanyaan saya, kira-kira untuk form yang Google Form yang deadline-nya hari Minggu tanggal 19 nanti itu diisi sudah magang atau belum Bu? Terima kasih. Oke, Dimas. Dimas tadi sudah membuka link Google Form-nya ya. Coba Sudah, dibuka Bu. dulu. Coba dibuka dulu. Sudah, Bu. Dulu. Ah, coba bisa dibuka sekarang, Dimas. Sudah, Bu. Sudah ya. Di situ ada apa saja? Nama, NIM, terus apa lagi? Konsentrasi, lokasi magang, divisi penempatan, kecamatan, alamatnya sama dosen pembimbing Bu. Oke, Dimas mungkin bisa di-mute dulu. Oke. Jadi kalau Dimas beserta kelompoknya sudah memang dinyatakan diterima magang di Bank Panin Syariah, berarti dianggap sudah memang fix magang di situ. Jadi walaupun belum ditentukan tanggalnya, belum ditentukan kapan mulai magang, tapi kalau memang Panin Syariah sudah menyatakan, oke, kalian saya terima magang di sini 6 bulan, ya sudah, kalian Dimas dan timnya dan kelompoknya itu bisa mengisi di link itu bahwa kalian magang di Bank Panin Syariah, alamatnya di mana, nama dosennya siapa. Nah, namun saran saya setelah mengisi Google Form, tolong jangan berhenti. Tolong proaktif untuk menghubungi Bank Panin Syariah. Jadi ditanyakan, ya, kapan ya bisa mulai magang? Karena memang ada batasan waktu. Batasan waktunya kapan? Tadi Januari pertengahan, ya. Jadi 6 bulan tuh batasannya di Januari pertengahan. Sehingga secara hitungan gitu, selambat-lambatnya magang itu Juli atau Agustus ya. Selambat-lambatnya awal Agustus lah. Seperti itu, Dimas. Oke, Dimas. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Mana mahasiswa? Ini masih proses, Pak Imam. Ada yang tanya ya, Bima Santria tanya ya. NIM tidak bisa diisi. Apakah semua mengalami hal yang sama? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Diisinya pakai email, Bu, bisanya. Pakai email student ya. Bu Vidya. Iya, Bu Ina. Bisa disampaikan ke Bu Anissa ya. Oke, iya Bu. Oke. Kita perbaiki dulu di sini, Bu. Oh, Bu Anissa ada. Bu Anissa ada. Pripun, Bu? Sebentar, Bu. Ya, itu Bu Anissa, NIM-nya tidak bisa diisi dengan angka NIM, tapi bisanya dengan email student. Oh, baik, sebentar.
Sudah, mungkin bisa di-refresh lagi untuk teman-teman dan coba isi lagi. Oke, sudah diperbaiki ya sama Bu Anissa. Silakan dicoba kembali rekan-rekan mahasiswa. Di-refresh dulu tentunya. Nanti coba gitu. Kalau masih ada masalah bisa disampaikan kembali ya. Sambil mencoba mengisi link Google Form, silakan kalau memang ada pertanyaan lain. Oh, sudah bisa. Oke. Info dari Dewi Masito sudah bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Anissa. Iya, Bu Ina. Yang berikutnya silakan kalau memang ada pertanyaan. Sudah Bu, sudah aman. Oke, sudah aman ya. Semoga magangnya juga aman dan terkendali ya. Biar tidak ada masalah. Oke, cukup. Cukup atau ada lagi? Yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya Bu Ina ya. Oke. Oke, kayaknya udah nggak ada yang nulis sudah di paham chat. Bu, berarti insya Allah Bu. Ya, paham ini. Berarti nanti setelah ini kalau ada yang chat saya lagi nggak saya balas ya. Kalau Suruh tanya nonton tentang nanti aja Bu. Diminta untuk nonton recording hari ini gitu aja Bu ya, Ina. betul. Nanti kalau ada WA saya akan gitu. Silahkan dilihat recording Zoom pada tanggal 17 Juni gitu ya. Ya, nanti kalau sudah Bu Vidya share ininya saya unggah di YouTube-nya YouTube ya, betul Bu Anisha. IKP Jaya nanti ya. Lalu Jaya dong, Pak. Termasuk YouTube-nya ISQ nanti ya. Saya langsung tersedak ya. Saya langsung tersedak. Sekep enggak diajak loh, Pak. Enggak diajak. Enggak melok loh, Pak. Soalnya gudeg besok itu tadi. Oke. Ya, cukup. Cukup Pak Kadep. Bisa ditutup Bu Anissa atau di gimana ini Pak Kadep atau bagaimana? Oke. Baik. Jadi adik-adik mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa ini kami memiliki tanggung jawab ya agar MBKM saudara itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi ini adalah ikhtiar kami di departemen ya untuk melayani saudara secara maksimal ya. Kita layani Anda walaupun bertanya pada pertanyaan yang sama berkali-kali tetap kita layani. Namun demikian juga ada batasan-batasannya. Nah, kita berharap komunikasi seperti ini bisa mempermudah Anda di dalam memahami berbagai hal yang menyangkut proses belajar saudara. Jangan sampai proses belajar saudara itu tersendat-sendat ya, ada yang kancrit begitu loh. Nah, karena kita sekarang menghadapi itu ya, ada yang kancrit mata kuliahnya angkatan 2015, ono mata kuliah yang turun diselesaikan, ada program yang harus dia selesaikan dan lain-lain. Tentunya itu menyulitkan saudara dan menyulitkan kami juga di departemen. Namun kami punya komitmen ya untuk terus membantu saudara itu untuk cepat lulus ya, lulus tepat waktu, IPK-nya tinggi dan bisa cepat bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, program MBKM ini merupakan rekayasa dari kementerian supaya ada inovasi ya dalam pembelajaran dan dalam kelulusan saudara. Ya, jadi sekali lagi gunakan komunikasi yang formal. Jangan mendengarkan informasi yang tidak jelas. Ya, itu penting supaya kita belajar untuk mendapatkan informasi yang benar, belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang kita dapatkan informasi itu. Ya, kita bersama-sama membesarkan departemen, kita bangga menjadi warga departemen, dan itu menjadi nilai yang paling tinggi di dalam pembelajaran Anda di Departemen Ekonomi Bangunan. Baik, untuk sesi ini ya dari saya sebagai Kepala Departemen Ekonomi Bangunan ya,
mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara mahasiswa. Ini menunjukkan komitmen saudara dan keseriusan saudara untuk bisa belajar dengan cepat dan berhasil. Pada Bapak Ibu, pada Sekdep, Bu Sekdep, Bu Dia, Bu Fitja, dan Bu Anissa, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Departemen, Ibu Rofa Inayati atas penjelasannya yang begitu. Bu Anissa, sudah dipoto belum? Belum. Silakan on kamera semua. Yuk, foto untuk bukti nanti ini. Baik. Ayo on kamera Sebelum semua. kita mengakhiri Ayo on kegiatan kamera pada semua. sore hari ini, teman-teman silakan Bentar. dibuka Ini kameranya. kadang-kadang saya juga jengah juga sama mahasiswa. Masa nama kepala departemen aja enggak tahu. Itu kan aneh itu loh. Ya. Masa wajahnya kepala departemen aja enggak tahu. Itu kan aneh saudara kuliah itu ya. Memalukan nanti itu ya. Padahal Nah. Prof. Imam sudah mau berakhir masa jabatannya, saya nggak tahu juga. Ngusir ya. Astagfirullahaladzim, bukan begitu Pak maksudnya. Menghitung Silakan on kamera semua, ayo biar tahu Bu Sekdep mana, Pak Kadep mana, ayo. Nggak apa-apa kalau belum mandi ya. Ini gara-gara luring, gara-gara daring, nggak tahu semua ini. Nanti yang tahu nih, nanti di sini kan sering Mas Amin, nanti kadepnya Mas Amin nanti jangan. Kadepnya Mas Nandika itu bukan itu ya. Kadepnya Mas Amin, sekdepnya Pak Nandika. Nah, itu. Bubrak, loh, gitu ini ya. kok sudah ada yang live dulu, wah yang live ini minta silakan, dikasih foto. apa ini? Silakan. Saya hitung. Hah? 1, 2, 3. Ini ada beberapa ini ya. Tunggu dulu, jangan di apa namanya? Jangan dimatikan dulu karena ada beberapa slide. Terus kemudian yang kedua, silakan semuanya teman-teman. 1, 2, 3. Bentar, kurang 2 lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Wah. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat semuanya ya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Tadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris Departemen dan juga Bapak Kepala Departemen Ekonomi Pembangunan bisa diterima dengan baik, dan harapan kami tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman silakan mengisi Google Form-nya yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Vidya di kolom chat-nya. Kami tunggu sampai hari Minggu. Nah, setelah itu akan kita rapatkan di departemen terkait dengan solusi untuk teman-teman yang belum mendapatkan lokasi untuk magang MPKM ini. Begitu ya teman-teman. Ada kurangnya dari kami di Departemen Ekonomi Pembangunan, kami mohon maaf. Kami akhiri sosialisasi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.